Sungguh aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Aku pulang tidak ada bekal. Aku pulang tidak membawa bekal sama sekali. Semua dimarahi, seakan-akan berkata, mengapa aku kau diamkan? Mengapa aku tidak kau peringatkan? Mengapa kau tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik kepadaku? Mungkin bahasa ini, mengapa aku tidak kau siari dengan amalanmu, padahal kamu sudah mengamalkan. Sudah. Hadirin, dalam suatu kisah nyata ada seorang pengamal sholawat wahidiyah didatangi oleh ahli kuburnya yang baru wafat. Kisah ini terjadi ya di tahun ini. Tahun ini tidak lama. Seorang remaja didatangi eyangnya yang wafat beberapa hari yang lalu. Ketika dalam keadaan tidur yang nyenyak, beliau itu mimpi didatangi oleh eyangnya yang telah wafat. Eyangnya itu marah-marah dengan siapapun. Akhirnya dipanggil anak itu, wahai anakku, aku eyangmu, engkau adalah cucuku anakku. Sungguh aku menyesal sekali. Itu kata-kata pertama yang beliau katakan kepada anak itu. Anak itu dalam mimpi terasa gemetar hatinya melihat eyang yang ia cintai datang mengatakan, sungguh aku menyesal. Aku sudah pulang, sangat menyesal sekali. Aku pulang tidak membawa bekal. Aku pulang tidak membawa bekal sama sekali. Sambil penuh penyesalan, si cucu itu terkejut melihat ucapan eyangnya yang mengatakan kembali ke alam barzah dalam keadaan penyesalan yang sangat, mengatakan tidak ada bekal sama sekali. Sehingga terbangun, lari ke ibundanya, tidur bersamanya sambil menangis. Akhirnya anak itu tidur. Besoknya berulang kembali pada hari kedua. Didatangi lagi dengan marah-marah sambil mengatakan, cucuku, bantu saya, tolong saya. Sungguh saya menyesal sekali. Aku menyesal sekali. Aku pulang tidak membawa bekal. Tidak ada bekal, sedikit pun tidak ada. Bahkan tidak ada bekal sama sekali. Hari kedua persis seperti hari pertama, malam pertama. Anak itu lari lagi kepada ibundanya. Mimpi ini sepertinya ada makna. Mimpi ini sepertinya ada pelajaran, ma'asyiral hadirin. Sehingga pada hari ketiga, cucunya itu didatangi lagi dalam mimpi, persis seperti kemarin. Sungguh aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Aku pulang tidak ada bekal. Aku pulang tidak membawa bekal sama sekali. Semua dimarahi, seakan-akan berkata, mengapa aku kau diamkan? Mengapa aku tidak kau peringatkan? Mengapa kau tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik kepadaku? Mungkin bahasa ini, mengapa aku tidak kau siari dengan amalanmu, padahal kamu sudah mengamalkan. Ini pesan beberapa hari yang lalu
ketika beliau itu datang kepada saya. Mari kita analisa. Ahli kubur itu mengatakan, aku pulang tidak membawa bekal sama sekali. Bukanlah tidak beramal, beliau juga beramal. Tapi inilah rahasia pengabdian kepada Allah. Kita diperingatkan sebanyak apapun amal, kalau kita ini tidak bernilai pengabdian, tidak bernilai cinta Allah, cinta kepada Rasul, mardudun wa madrubun li wajhi sahibihi. Ingat, tertolak. Tidak ikhlas, tidak lillah, tidak bernilai pengabdian, ditolak. Saya khawatir terhadap diri kami, diri panjenengan dan diri semuanya. Jangan-jangan kita sengsara, kita buat berjuang dengan berat, ujungnya tidak ada apa-apanya, karena tidak mengenal dengan pengabdian diri kepada Allah. Ini kejadian nyata. Ahli kubur mendatangi cucunya, keluarganya yang mengamalkan sholawat wahidiyah. Oleh karena itulah mari kita berjuang. Kita siarkan lebih-lebih bimbingan-bimbingan dan ajaran ini, pengabdian lillah kepada Allah semata-mata. Karena kita pun akan pulang. Mungkin saya pulang tidak membawa amal, akan hapus. Ingat, hapusnya amal pertama karena tidak ikhlas. Artinya bibirnya mungkin mengatakan krono Allah ikhlas, tapi hatinya tidak sesungguhnya. Didorong karena takut, didorong karena mengabdi, didorong tunduk kepada Allah. Ini satu. Hapusnya amal apapun pesannya, kalau tidak ikhlas ditolak. Kedua, mungkin diri kita menjadi hapus amal kita karena kita hasut kepada orang lain. Karena hasut itu membakar kebaikan bagaikan api membakar kayu-kayu yang kering. Ketiga, mungkin hapus amal kita karena di dada ini ada bangga. Tidak ada dorongan mengabdi kepada Allah, ada bangga. Al-ujebu la yuhbitu amala sab'ina sana. Bangga sekali menghapus amal 70 tahun. Ya mungkin amal kita hapus karena kita ghibah, selalu mencela, mencaci orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita ini sering mengumpat dan mencela orang lain. Neraka wel kata Allah, artinya hapus amal itu. Mari kita renungkan, kita ambil pelajaran. Ahli kubur datang, menyesal, saya tidak membawa bekal, tidak bawa bekal sekali, sama sekali. Artinya kita harus ngambil pelajaran. Semoga pelajaran dari beliau yang datang kepada keluarganya ini membuat ampunan Allah, karena kita membawa pesan ini untuk perbaikan diri kita dan umat masyarakat, sehingga si ahli kubur ini akan diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup pesan ini. Mari kita indahkan, kita perhatikan, karena hidup kita ini tiada jaminan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.